Season yang ketiga ini judulnya adalah Wahabi atau pengikut Nabi. Wahabi atau pengikut Nabi. Sebelum saya memulai, karena ini pada dasarnya adalah materinya beliau Ustadzuna Fadlan Fahamsa, saya ingin membacakan salah satu tulisan beliau yang bagus pada laman Facebook beliau dengan judul Wahabi membahayakan NKRI dalam tanda tanya. Beliau mengatakan, sejarah mencatat: 1. Imam Bonjol, pahlawan nasional pengusir penjajah dari tanah Minang, dituduh Wahabi. Kiai Haji Agus Salim, pendiri bangsa, tokoh dan pahlawan nasional, dituduh Wahabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan pahlawan nasional, dituduh Wahabi. Ustadz Syekh Ahmad Hasan, pendiri Persis, dituduh Wahabi. Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, dituduh Wahabi. Buya Hamka, ulama karismatik, bahkan dulu ketua MUI, dituduh Wahabi. Buya Nasir, M. Nasir, ini gurunya para ustadz-ustadz kita banyak, pendiri Masumi, tokoh dan pahlawan nasional, pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, pernah dituduh sebagai Wahabi. Bahkan Bung Karno memuji Wahabi karena mereka memiliki keaslian perjuangan dan kegigihan. Dalam bukunya berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini adalah tulisan dan pidato-pidato dari Presiden Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Pada jilid yang pertama, cetakan kedua, tahun 1963, pada halaman 390, Bung Karno mengatakan, cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabi yang besar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Jauhkanlah segala barang sesuatu yang membawa kemusyrikan. Tulisannya Presiden pertama Bung Karno. Mungkin kalau ini dikatakan sekarang, mungkin Bung Karno dicap Wahabi, apa kadrun ya saya kira. Apalagi bahas-bahas padang pasir tadi. Allah musta'an. Baik. Pada pembahasan ini, season ini, kita akan lebih fokus kepada Wahabi atau pengikut Nabi. Ini banyak suara sumbang yang mengatakan bahwasanya Wahabi itu punya ciri-ciri. Punya ciri-ciri. Jenggotan, cingkrang, koyo wong kebanjiran. Kalau yang akhwat umahat apa? Cadaran, koyo ninja. Nah, anti tahlilan, maulidan, anti ziarah kubur, anti madhab dan sebagainya. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan mendudukkan permasalahan ini. Ini apakah ajarannya Wahabi atau memang itu ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti kata seorang penyair, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa anal mukirru bi annani Wahabi. Kalau memang pengikut Muhammad itu adalah Wahabi, saksikanlah bahwa saya adalah Wahabi.
Maka kita perlu timbang, ini memang ajarannya Wahabi, ajaran yang sesat, menyimpang, atau memang itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau memang itu ajarannya Nabi Muhammad SAW, maka ya jangan goyah dengan omongan orang. Yang kita cari bukan pujian, bukan ya omongan komentar orang. Kita mau melakukan apapun ikhwan, pasti akan ada komentar orang. Pro dan kontra itu pasti ada. Antum mau melakukan yang baik atau melakukan yang buruk, pasti akan ada orang yang komentari. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita berjalan sesuai aturan agama Islam. Urusan komentar orang nomor sekian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin digapai. Kita nggak akan selamat dari omongan orang. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, siapa yang mengira bahwa dia bisa selamat dari omongan orang, fahuwa majnun, maka dia adalah orang yang gila. Ya, nggak mungkin kita selamat dari komentar orang itu. Pasti ada orang yang ngomongin kita, kadang pujian, kadang celaan. Saya jadi teringat ada kisah Nuh, ada yang bilang itu Luqman, ada yang bilang itu siapa? Abu Nuwas. Abu Nawas. Ala kulli hal kita ambil ibrohnya. Ya. Konon diceritakan bahwasanya Abu Nuwas atau Nuha, ya, dia pernah naik himar keledai. Awalnya dia yang naik, anaknya suruh jalan, ngelewati orang-orang pada komentar, ini ya bapak, ya orang mesak nih kalau anak itu jalan, bapaknya yang naik kendaraan, mana kasih sayang orang tua. Akhirnya, nah kamu aja yang naik, gak enak ini jadi omongan orang, melewati orang lagi. Sekarang yang diomongi malah anaknya. Nah, arek kurang ajar. Ya, masuk bapaknya suruh melaku. Ya. Akhirnya karena omongan orang tersebut naik dua-duanya. Ngelewati lagi orang, ya Allah, orang nggak ada kasihan sama dewa. Ngos-ngosan, ambekan Senin Kemis, ya, mesak nih itu apa namanya keledai ini. Akhirnya apa? Udah dilepas, dituntun aja. Apakah selamat? Enggak. Lewat orang lagi, ini orang, ya, waras gak ya? Punya kendaraan kok malah dituntun, toh nggak dipakai. Akhirnya ngambek, dilepas aja, jalan kaki ya, ribet amat. Apa yang kita ambil ibrah dari kisah ini? Ya, bahwa mengikuti omongan orang itu nggak ada selesainya. Demikian juga kita kalau ngikutin omongan orang, dibilangin ini, bilangin itu, terus kita baperan, kita sedih dengan ucapan mereka, ya, bahkan mungkin sombong dengan ucapan mereka kalau itu berupa pujian, sedih kalau itu berupa celaan. Kita larut dalam omongan mereka, maka disitulah kelemahan kita. Seorang muslim harus punya prinsip, tidak terbawa oleh komentar orang. Kita mengikuti garis yang digariskan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ya, entah orang memuji kita atau orang mencela kita, bukan urusan kita. Ya, karena yang kita cari bukan omongan orang, yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ya, bedah satu persatu tentang ciri-ciri Wahabi, ciri khasnya Wahabi. Ciri yang pertama, jamaah jenggotan. Ya kan? Ini sering nih yang ditonjolkan nih. Pokoknya ono jenggotan, nah berarti dia apa? Wahabi. Pemaning jenggotnya yang lebat-lebat gitu. Nah, iki. Baik. Sebenarnya memelihara jenggot, ya,
ini apakah ajaran Wahabi ataukah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk memelihara jenggot. Kita lihat juga praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memelihara jenggot. Demikian juga praktek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ucapan Nabi, beliau mengatakan ahfus syawarib wa a'ful liha. Ya, kata beliau, cukurlah kumis dan panjangkanlah, peliharalah jenggot. Ojo kuali. Ya, sing dipanjangin kumisnya, sing dicukur habis jenggotnya. Ini kebalik. Sebagian orang apa? Ya, kumisnya yang dipanjangin. Ya. So tinggal saringan malah. Jenggotnya malah dicukur habis. Ini kebalik dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan amaron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi ihfa'is syawarib wa ifa'il liha. Rasulullah SAW memerintahkan, dan kita tahu dalam kaidah usul fikih, hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk merapikan kumis dan memelihara jenggot. Ya, baik. Dari sisi perbuatan, fiil Nabi, perbuatan Nabi, bagaimana praktek Nabi? Simak ucapan sahabat Jamir bin Samurah. Beliau mengatakan ketika mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana katsira sya'ril lihyah. Nabi itu jenggotnya apa? Lebat. Ya, ini idola kita. Ini suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Katanya kita suruh cinta kepada Nabi. Katanya Wahabi itu anti, ya, enggak cinta kepada Nabi. Justru Wahabi yang meneladani Nabi, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang banyak salah idola. Ya, idolanya penyanyi, idolanya pemain bola, bahkan kadang-kadang orang kafir. Orang kalau sudah mengidolakan, akhirnya apa? Niru. Nah, rata-rata yang diidolakan pangkas habis jenggotnya. Akhirnya yang ditiru mereka. Kalau Wahabi, idola mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memelihara jenggot, maka karena kita mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita mencontoh beliau. Baik. Bahkan, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semuanya memelihara jenggot. Gak ada ceritanya sahabat Nabi SAW cukur habis jenggotnya. Gak ada ceritanya. Gak ada riwayatnya. Ya, dalam kisah dalam riwayat Bukhari Muslim tentang ketika Nabi membagi ghanimah, fabakal qaumu hatta ahdhalu lihahu. Para sahabat Nabi SAW nangis sampai basah jenggot mereka. Berarti punya jenggot sampai basah jenggotnya. Ya, nah. Kalau antum belajar atau membaca sirah Abu Bakar, baca sirah para sahabat gitu ya, tentang bagaimana ciri para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, rata-rata mereka panjang jenggotnya. Ada buku Nafisul Lihyah bil Mausufina bitul Lihyah, daftar orang-orang yang lebat jenggotnya. Itu daftar mulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat siapa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu dari kitab-kitab biografi, ya, disebutkan sifatnya jenggotnya apa? Panjang. Ya. Nah, bahkan dulu kalau ada sahabat yang sedikit jenggotnya, bukan bukan cukur jenggot loh ya. Kan ada sebagian orang itu memang sedikit, terutama kita orang Jawa. Jenggot Jawa, maksudnya titik tok. Ya, tapi ada dulu sebagian sahabat Nabi SAW jenggotnya dikit, nggak tumbuh jenggot, bukan karena mencukur ya, bukan, tapi memang nggak muncul, nggak nongol. Ya, apa kata wanita-wanita Ansar? Andaikan
kami bisa membeli jenggot, kami akan belikan jenggot untuknya. Ya. Karena dia nggak punya apa? Jenggot. Andai kan bisa beli gitu. Ya. Intinya ayyul ihwa, ya, bahwa memelihara jenggot ini bukan ciri khasnya Wahabi. Memang ini adalah ajaran Nabi, ini bukan madhab baru. Bukan ciri khas, ya, ajaran yang menyimpang, bukan. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan, ketika melakukan, siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan ada seorang utusan raja pernah datang kepada Nabi. Dan utusannya tersebut, ya, mencukur habis jenggotnya, kemudian memanjangkan kumisnya. Maka Rasulullah bertanya, man amaraka bihada? Siapa yang memerintahkan kamu modelnya seperti ini? Yaitu panjang kumisnya, ya, dan mencukur habis jenggotnya. Dia mengatakan, ya, bosku, atasanku, rajaku yang memerintahkan. Lalu Nabi mengatakan, amma ana, adapun saya, faqad amaroni Rabbi, Rabbku memerintahkan kepadaku untuk memelihara jenggotku dan merapikan kumisku. Ya, jadi ini adalah perintah Nabi, dan Nabi diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, ikhwan, ya, memelihara jenggot ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya, bahwa itu adalah satu kewajiban dan haram memelihara, haram mencukur, ya, jenggot. Termasuk madhab Syafi'i. Yang kita tahu banyak orang-orang kita menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i. Disebutkan oleh Imam Nawawi, inna Syafi'i qad nassa fil ala tahrimi halqil lihya. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um menegaskan tentang haramnya mencukur jenggot. Ya, ini jadi jenggotan, memelihara jenggot ini bukan aliran sesat, ya, ini bukan radikal, ya, ini bukan ciri khas terorisme, ya, tapi ini adalah, ya, ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini bukan doktrin Wahabi, tapi ini adalah ajaran Nabi. Baik, pindah yang kedua. Ya, Wahabi itu ciri khasnya cingkrang, celonone cingkrang. Ya, kalau lihat celananya cingkrang, wah ini Wahabi. Ya, ketok ya, ketok. Di sawang teko ado wis ketok. Ya. Baik. Sekarang kita bedah. Apakah cingkrang atau tidak isbal, tidak bercelana yang menutupi mata kaki itu adalah aliran baru, ataukah memang ini adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita telaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata memang Nabi yang melarang kita untuk memakai pakaian, entah itu sarung, entah itu baju, entah itu celana yang sampai menutupi mata kaki. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, celana yang menutupi mata kaki atau sarung yang menutupi mata kaki, maka itu di neraka. Yani terancam di neraka. Ya, ini ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat, Sufyan, ya, beliau Sufyan bin Sahal. Lihat dia isbal, maka Nabi mengatakan, la tusbil, fa innallaha la yuhibbul musbilin. Janganlah kamu isbal. Isbal itu artinya menjulurkan pakaian sampai menutupi mata kaki. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang isbal. Ini larangan Nabi kepada seorang sahabat. Dan faedahnya, al-khitabu lin nabi khitabun li ummati illa bidalil.
Ketika Nabi memerintah kepada salah seorang sahabat atau melarang kepada salah seorang sahabat, itu berarti mencakup juga untuk seluruh umatnya. Jadi jangan ada anggapan, oh itu untuk khusus sahabat itu tadi toh Sufyan saja. Tidak, ini mencakup juga untuk umatnya juga. Ya, baik. Jadi ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran dari Nabi SAW. Hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengannya. Ya, hendaknya bagi kita tidak menyelisihinya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah takut ya mendapatkan fitnah, ujian, atau takut ditimpa azab yang pedih. Ya. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah ajaran Rasulullah SAW, tetapi kita menolaknya. Kita malah membencinya. Kita malah meledeknya, menghinanya. Ya, sebagian orang ya malah menganggap sebagai lelucon, penghinaan. Nah, gitu. Kebanjiran, kurang bahan, ya, dan sebagainya. Padahal pada hakikatnya dia mencela siapa? Mencela Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW memang yang melarang. Rasulullah sendiri yang mempraktekkan. Itu kalau baca tentang Nabi Muhammad SAW, pakaiannya Nabi SAW, ya, cara berpakaiannya Nabi SAW, beliau memang cingkrang. Ya, nah, malah itu yang dianjurkan. Jadi yang sunnah, yang afdal itu setengah betis. Tapi kalau misalkan kita tidak sampai menutupi, itu namanya mubah. Itu boleh. Yang nggak boleh adalah kalau menutupi. Itu misalkan ngepres gitu ya, ngepres. Atau mungkin malah separuhnya mata kaki misalkan. Itu hanya boleh. Ya. Tapi kalau sudah menutupi, maka itu hukumnya haram. Ya. Tapi kalau setengah betis, itu namanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang anehnya justru yang mempraktekkan ya sunnah ini adalah kaum hawa. Nah, sekarang banyak yang kebalik. Yang laki-laki rata-rata malah apa? Nutupi mata kaki celananya. Sing setengah betis malah ya, yang perempuan malah nggak setengah betis, kadang-kadang lebih lagi. Ya. Nah. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, bercelana cingkrang memang ini adalah ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat, ya, melarang, mengingkari, menasihati orang-orang yang isbal, menutupi mata kaki. Pernah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu beliau di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia, beliau ditusuk, ditikam oleh seorang Majusi. Siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang ajaibnya dia diagungkan oleh orang-orang Syiah, ya, kuburannya sampai sekarang dijadikan wisata religi, ya, oleh orang-orang Syiah sampai sekarang. Ya, ketika dibunuh dan bahkan Umar bin Khattab itu kuat, ya, walaupun ditikam nggak langsung mati. Itu disebutkan dalam kisahnya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minum susu, itu susunya keluar dari ususnya, ya, robek. Tapi subhanallah, ketika ada seorang sahabat yang menjenguk beliau, kemudian sahabat tersebut isbal, maka dipanggil, ya, wahai anak muda, irfa izara fa innahu anqa wa atqa. Angkatlah ya, sarung, angkatlah celana, karena itu lebih bertakwa kepada Allah SWT dan lebih bersih. Masya Allah. Kondisi kritis seperti itu, tapi beliau tetap
ya mengingatkan ya tentang sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kemudian diselisih. Dan yang lebih menarik bahwasanya larangan isbal ini juga disepakati oleh para ulama, ya disepakati oleh para ulama, termasuk juga ulama-ulama madhab Syafi'i, ya ulama-ulama madhab Syafi'i. Di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Baik. Dan yang ketiga, ciri khas yang ketiga, ya orang Wahabi itu terutama yang perempuannya adalah bercadar, ya bercadar. Taib. Sebagian orang malah mengatakan cadar itu bid'ah, nggak ada dalam syariat Islam, ya nggak ada dalam syariat Islam. Ini adalah ajarannya Wahabi, ya ini ajarannya Arab. Kalau mau cadaran, sono di Arab. Ya, kalau kita pakai baju Nusantara. Nah, Nusantara. Nusantara asli kan pakai baju ya. Ya kayak gitu dulu. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah cadar ini, kita tahu bersama bahwasanya tentang hukum cadar itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, apakah wajib ataukah sunnah? Tapi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya cadar itu disyariatkan. Ini yang harus digarisbawahi. Betul para ulama berselisih pendapat tentang masalah cadar. Ada yang mengatakan wajib, seperti ulama-ulama Saudi ya sangat keras dalam masalah ini. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya Syekh Bakar Abu Zaid, banyak rata-rata ulama Saudi menguatkan tentang wajibnya cadar. Ya, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin punya buku Risalah fil Hijab, ya itu tentang dalil-dalil tentang wajibnya bercadar. Tapi ada juga ulama yang menguatkan bahwasanya cadar itu apa? Tidak wajib, sunnah saja. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala punya buku yang bagus secara umum, Jilbabul Mar'ah Muslimah. Ya, jilbab wanita muslimah. Beliau menjelaskan tentang syarat-syarat. Salah satunya yang dibahas adalah syarat tentang menutupi wajah. Ya, beliau jabarkan. Yang pendapat-pendapat, ya salah satunya beliau kuatkan bahwasanya itu tidak wajib. Ya, bahwasanya itu tidak wajib. Tapi baik yang mengatakan tidak wajib seperti Syekhul Albani atau yang mengatakan wajib, semuanya sepakat bahwasanya cadar itu adalah disyariatkan. Jadi bedakan ya antara disyariatkan sama hukum. Ya, disyariatkan itu lebih luas. Ya, sholat berjamaah disyariatkan. Itu sepakat para ulama. Tapi hukumnya apa? Sunnah ataukah wajib? Itu berbeda. Para ulama beda pendapat. Ya. Tapi tidak ada perbedaan pendapat kalau sholat berjamaah itu adalah disyariatkan. Ya, yang menjadi perbedaan antara tentang status hukumnya. Nah, ini harus dipahami karena sebagian orang ada yang mengatakan bid'ah, cadar itu bid'ah. Ya, nggak taunya sekarang semuanya bercadar. Bahkan yang lanang pun bercadar sekarang. Bahkan sekarang cadar masuk ke ruang-ruang pemerintah. Istana pun dimasuki bercadar. Ya. Dan insya Allah semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Insya Allah setelah pandemi ini semakin banyak orang yang bercadar karena sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Ala kulli hal, cadar bukanlah masalah yang baru. Ya, itu adalah disyariatkan. Terlepas apakah kita mengatakan wajib ataukah itu mengatakan sunnah, yang jelas itu disyariatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tantakibu al-muhrimatu wa la talbasul khuffatain. Janganlah seorang wanita yang sedang ihram haji atau umrah, ya, meniatkan untuk masuk haji atau umrah, jangan memakai cadar atau memakai kaos tangan. Kata para ulama, larangan itu menunjukkan bahwasanya sebelum ihram berarti memang disyariatkan untuk memakai cadar. Hanya saja kalau khusus pas ihram, ya terlarang.
Ya, terlarang untuk memakai apa? Cadar. Seperti yang laki-laki misalkan, awalnya pakai baju, tapi nanti kalau pas ihram, ya pakai 2 kain ihram saja. Nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai celana, ya bahkan celana dalam pun nggak boleh. Itu kalau saat ihram. Tapi sebelumnya berarti memang disyariatkan pakai pakaian, disyariatkan pakai minyak wangi, disyariatkan pakai penutup kepala. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan la tantakibul mar'a al-muhrimah, tidak boleh bagi wanita ya yang sedang ihram memakai cadar, berarti menunjukkan sebelumnya berarti mereka pakai cadar. Dan itu yang dikatakan oleh Asma, ya Asma ya binti Umais, ya beliau mengatakan kunna nughatti wujuhana qabla al-ihram. Kami ya menutupi wajah-wajah kami dari kaum pria sebelum ihram. Ya sebelum ihram. Menunjukkan bahwasanya praktek dari wanita-wanita dahulu mereka mengenakan apa? Cadar. Dan ini dikatakan oleh para ulama. Semua ulama madhab, 4 madhab sepakat bahwasanya itu disyariatkan. Ya, bahkan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, merupakan kebiasaan wanita-wanita salaf, wanita-wanita yang baik, ya, mereka menutupi apa? Wajah mereka dari kaum laki-laki. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman yang penuh dengan apa? Fitnah. Ya, kadang cadaran itu fitnah ya. Padahal itu cadar. Apalagi kalau nggak pakai cadar. Ya. Nah, intinya ikhwan bahwa cadar ini bukan ajarannya Wahabi, tapi memang ini adalah syariat Islam ya yang menghancurkan kepada kita untuk menutup aurat, ya terutama bagi kaum wanita, karena wanita itu adalah fitnah. Al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar akan diperindah oleh setan. Ya, akan diperindah oleh setan. Makanya hawa nafsu laki-laki walaupun dia sudah punya istri, ya, sudah punya istri, kalau lihat perempuan yang lain akan indah. Bahkan seperti kata orang, ya, rumput tetangga lebih hijau. Walaupun kadang-kadang wanita tersebut kalau mau betul-betul ditimbang gitu ya, si ayuan bojone badan. Tapi itulah setan, ya, membingkai, ya, menghiasi para wanita, ya, sehingga mereka menjadi apa? Fitnah bagi kaum laki-laki. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum wanita agar menutup aurat mereka, ya, menutup ya tempat-tempat yang bisa menimbulkan apa? Fitnah. Baik. Masalah berikutnya, keberapa sekarang? Keempat. Ya, Wahabi anti tahlilan, anti selamatan. Ya. Nah, diundang tahlilan gak teko. Dasar Wahabi. Ya. BDKI jajannya gelap. Diundang tahlilan selamatan gak tahu teko. Baik. Bagaimana sebenarnya hukum tadi ini? Apakah ini memang ajaran Wahabi? Ya. Ataukah memang ya ini adalah kita tidak tahlilan, kita tidak ikut selamatan. Memang itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah kita telaah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, memang ya acara tahlilan, selamatan, ya itu memang bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kita nggak mengadakan, ya kita tidak mengadakan. Hadis misalkan dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad dan hadisnya sahih dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyit wa sun'atat ta'am minan niyah. Kami para sahabat menganggap bahwa kumpul-kumpul kepada keluarga mayit dan membuatkan makanan, ya, keluarga mayit membuatkan makanan itu termasuk niyahah. Apa niyahah? Meratapi mayit. Dan apa hukumnya niyahah? Haram. Niyahah itu termasuk perkara jahiliyah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat bersepakat bahwasanya kumpul-kumpul ya setelah kematian,
di keluarga korban, keluarga mayit, ya, kemudian keluarga mayit membuatkan makanan, ya, itu adalah termasuk niyahah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan acara ini, ayyuhal ikhwah, ya, bertentangan dengan sunnah Nabi. Ya, Nabi SAW ketika meninggal dunia Ja'far bin Abi Thalib, beliau mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahum ja'ahum ma yushghiluhum. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far meninggal dunia dalam perang. Siapa yang tahu Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang perang apa? Perang apa? Angkat tangan dulu biar ketahuan siapa. Perang apa? Parit, Khandaq. Nah, ya. Perang Mu'tah. Nah, Perang Mu'tah, di mana panglima-panglima Rasulullah meninggal dunia. Ya, di antaranya Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, kemudian diganti oleh Khalid bin Walid. Jadi Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, gugur dalam perang tersebut. Nabi mengatakan, buatkanlah untuk keluarga, yakni istri dan anak-anaknya Ja'far, makanan. Kenapa? Karena mereka sekarang sedang sibuk sedih. Namanya orang ditinggal mati kan, malas masak, ya, nangis terus gitu kan. Nah, kadang nggak doyan makan, apalagi istrinya atau anak-anaknya gitu ya. Maka di sini dituntut untuk keluarganya, untuk kerabatnya, sahabatnya, untuk bantu dia, ya, mengirimkan makanan. Bukan malah nyuruh keluarga korban, keluarga mayit bikinkan makanan. Sekarang kan kebalik, ya, ada yang meninggal nih, keluarganya suruh bikin makanan berkat. Kemana yang berkat saiki? Nggak ada yang murah. Ya, itu kalau satu RT aja udah berapa juta, ya kan? Apalagi zaman corona kayak gini. Nanti kalau nggak ada tahlilannya, dibilang ini ketularan Wahabi. Ini keluarganya koyok kucing nggak ditahlili. Ya. Akhirnya banyak orang nekat akhirnya. Utang sana, utang sini. Ada yang sampai nekat maling. Ya, supaya nggak malu, nanti jadi omongan orang kalau nggak di. Padahal ini adalah memang bertentangan dengan agama Islam. Secara logika saja, kita nggak pakai dalil nih, pakai logika saja. Masuk akal nggak orang ketika meninggal dunia harusnya kan sedih, ini malah makan-makan. Kalau rokokan bisa, wah coba. Kadang orang melihatnya ini, koyoknya kok tambah senang ya. Ya, kadang kita yang melihat saja nggak masuk di akal. Ada orang yang meninggal dunia, kemudian kita malah makan-makan. Kalau makan-makan itu karena nih nikah, walimah, makan-makan, masuk akal, ya kan? Memang dianjurkan malahan, aulim walau bisa, bikinlah walimah, makan-makan, walaupun satu kambing, gitu kan? Atau nikah lagi misalkan, seneng itu nggak apa-apa, seneng. Sing lanang seneng ya. Sing wedok seneng. Atau akikah, kita makan-makan, masuk akal. Nah, ini orang sedih kena musibah kok malah makan-makan. Itu enggak masuk di akal. Bahkan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, acara ini dengan kesepakatan para ulama ditentang. Ulama 4 mazhab semuanya sepakat mengingkari acara tahlilan. Bahkan yang paling keras ulama mazhab Syafi'i. Ini paling keras malah. Nah, anehnya nggak tahu sekarang kok kebalik. Ya, justru kalau nggak tahlilan ini berarti gak Syafi'i.
Padahal Imam Syafi'i tegas melarang hal ini. Ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i tegas. Ya, saya nukilkan ucapan penulis kitab I'anatul Thalibin, ini kitab kuning yang hampir di pesantren-pesantren Syafi'i ya ngaji kitab ini. Dia mengatakan, "Na'am, ma yaf'aluhu an-nas minal ijtima' inda ahli al-mayyit wa sul'i ta'am minal bida'il munkara allati yusabu ala man iha walil amr thabbata Allahu bihi qawaidad din wa ayyada bihi al-islam wal muslimin." Apa yang dilakukan oleh sebagian manusia kumpul-kumpul pada keluarga mayit dan membuat makanan, ini termasuk bid'ah yang mungkar. Tegas ya, nggak bisa ditakwil lagi. Yo, karena sebagian orang kadang memelintir, yo bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bulet ayat ya. Kalau ini tegas di sini, nggak bisa ditakwil lagi. Minal bid'ahil munkar, bid'ah yang mungkar. Allati yusabu ala man ihawalil amr. Di mana kalau ada pemimpin yang melarang hal itu, maka dia akan diberi pahala. Jadi kalau ada peraturan nih, ya peraturan gubernur atau wali kota dilarang tahlilan misalnya, itu dapat pahala itu gubernurnya. Ya, tapi ada nggak yang berani? Iso-iso gak kepilih mana malah. Nah, jadi intinya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi Wahabi tatkala nggak selamatan, nggak tahlilan, itu bukan karena ini alirannya Wahabi, bukan. Ya, karena memang yang melarang adalah Rasulullah SAW. Karena itu menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyelisihi ucapan para ulama dan menyelisihi logika, akal. Ya, nah. Baik. Yang selanjutnya, ya, dibilang Wahabi anti ziarah kubur. Ya, anti ziarah kubur. Baik. Antum pernah dengar ada ustadz-ustadz kita mengatakan ziarah kubur itu haram? Nah, dan memang nggak ada ulama satupun yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu terlarang secara mutlak. Nggak ada. Semua ulama sepakat ziarah kubur itu disyariatkan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, para ulama nggak ada yang melarang. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan wajib ziarah kubur itu. Seperti Imam Ibnu Hazm mengatakan wajib, nggak sunnah, wajib. Ya, kenapa? Fazuruha, karena itu perintah katanya. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah, karena perintah tersebut jatuh setelah larangan. Jatuh setelah larangan, sehingga mereka menganggap itu adalah sunnah. Ala kulli hal, terlepas itu wajib ataukah sunnah, yang jelas para ulama sepakat ziarah kubur itu memang disyariatkan. Nah, hanya saja kenapa sih sebagian orang itu mengatakan Wahabi, Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab itu mengharamkan ziarah kubur? Sebenarnya yang dilarang itu bukan ziarah kuburnya, yaitu apa? Minta-minta kepada kuburan, kepada wali yang sudah mati. Ya, akhirnya mereka membuat fitnah, dilarang ziarah kubur. Semacam tadi yang diingkari oleh para ulama, para salafus saleh adalah solawat yang bid'ah. Tapi yang muncul fitnah, Wahabi itu anti solawat. Nah, ini. Padahal yang diingkari bukan solawatnya, solawat yang menyimpang. Adapun solawat yang sunnah, ya, maka tidak ada yang mengingkari. Saya jadi teringat dengan athar Sa'id ibn al-Musayyib, ya, seorang tabi'in yang mulia. Suatu saat beliau melihat ada orang sholat setelah subuh, ya, setelah subuh dia memperpanjang rukuknya, sujudnya, ya, setelah subuh. Kita tahu setelah subuh nggak ada sholat gitu ya, tapi ini orang sholat setelah subuh.
Diingkari oleh Sa'id ibn Musayyib. Orang tersebut bantah. Ya Aba Muhammad, ayu adzabani Allahu ala salat. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Sholat kan wajib. Ya. Apa jawaban Sa'id ibn Musayyib? La walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Bukan Allah akan mengadab kamu gara-gara sholat, tetapi gara-gara menyelisihi sunnah. Maksudnya yang diingkari oleh Sa'id bukan sholatnya, tetapi caranya yang tidak sesuai dengan sunnah. Begitu juga tatkala kita mengatakan ya sholawat bid'ah itu ya kita ingkari, bukan sholawatnya yang kita ingkari, tetapi tata cara sholawat yang tidak benar. Tatkala kita mengingkari ziarah kubur yang bid'ah, ziarah kubur yang syirik, minta-minta kepada kuburan, bukan kita mengingkari ziarah kubur, tetapi ya ziarah kubur yang tidak syar'i. Kan ziarah kubur itu ada dua macam. Ada ziarah kubur yang syar'i, sesuai dengan tuntunan Nabi, mendoakan untuk penghuni kubur, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya. Nah, maka ini adalah disyariatkan dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah, bahkan mungkin syirik. Ya, kalau ziarah kubur tujuannya bukan untuk mengingat kematian. Ziarah kubur tujuannya untuk minta-minta. Ya, minta-minta kepada penghuni kubur. Ya wali fulan, ya Mbah fulan, ya. Tolong lindungi saya dari corona, ya, misalnya. Atau minta rezeki seret sekarang, saya di PHK, misalkan. Ini yang diingkari oleh para ulama. Tapi musuh-musuh tauhid memunculkan fitnah. Ini melarang ziarah kubur, melarang sholawat, melarang dzikir. Nah ini, maka hendaknya kita membedakan hal itu, ya, membedakan hal itu. Taib. Jadi ziarah kubur disyariatkan. Tidak ada ulama yang mengingkari ziarah kubur. Yang diingkari adalah kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ziarah kubur. Entah minta-minta atau ngalap berkah. Sebagian orang ngalap berkah, ngelus-ngelus nisannya, cari barokah. Ya menciumi, ada. Ya kan? Bahkan di sebagian tempat itu ada yang nisan kuburannya ambruk. Gara-gara orang apa? Rebutan untuk mencium dan musab-musab tadi. Ya. Sampai segitunya. Padahal Al-Ghazali sendiri dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, "I'lam annal massa wa taqbila lil masyahid adatul yahudi wan nasara." Ketahuilah bahwasanya musab-musab dan menciumi tempat-tempat petilasan itu adalah adat istiadatnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini yang diingkari oleh para ulama, ngalap berkah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada syariatnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah Wahabi memiliki madhab baru yang menyelisihi madhab 4. Ya, ini sering biasanya, ini aliran baru. Ya, madhab baru, madhab Wahabi. Tadi sudah kita sampaikan ya di sebelumnya bahwasanya penamaan Wahabi ini bukan dari ulama-ulama salaf, bukan dari orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi. Ini dari orang lain sebenarnya. Ya, dari orang lain, dari Turki, dari yang memang dulu ada permusuhan dengan Saudi ya, sampai sekarang. Demikian juga orang-orang yang benci ya dari kalangan Syiah, Rafidah ya, atau orang-orang Sufi, itu yang menyebarkan gelar apa? Wahabi, bukan dari ya ulama-ulama Wahabi sendiri. Ya, mereka tidak menamakan diri mereka dengan Wahabi. Taib. Apakah mereka membuat mazhab baru? Tidak.
Antum kalau tanya kalau yang sudah pernah di Saudi Arabia, ya akan paham. Ya, ketika belajar fikih, nggak ada fikih baru, fikih Wahabi, itu nggak ada. Mereka rata-rata dalam masalah fikih ikut madhab Hambali. Seperti halnya kalau orang Indonesia ikut madhab Syafi'i, ya, atau orang Maroko ikut madhab Maliki misalkan. Orang India ikut madhab Hanafi, rata-rata mayoritas seperti itu ya. Dan itu wajar. Tidak ada orang Saudi mengatakan madhab kami dalam fikih Wahabi gitu. Mereka Hambali. Untuk lihat di mukoror mereka atau kitab-kitab yang dikaji mereka dalam taklim mereka. Kita pernah belajar di sana 4 tahun. Secara fikih kitab-kitab madhab Hambali. Ya. Kitab-kitab fikihnya adalah madhab Hambali. Hanya mereka tidak taklid kepada Imam Ahmad, tidak taklid kepada imam-imam madhab mereka. Kalau misalkan ada pendapat madhab Hambali yang menyelisihi dalil, maka mereka meninggalkan pendapat tersebut. Boleh kita ini bermadhab, mau bermadhab Syafi'i, mau bermadhab Hambali, hanya sekedar untuk memudahkan kita dalam mempelajari fikih, silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian taklid, jangan sampai kemudian fanatik. Kalau nggak madhab kami berarti sesat. Nah ini yang nggak boleh. Ya, pokoknya kalau madhab kami pasti benar, yang lain pasti salah. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya fanatik. Ya, atau taklid juga nggak boleh. Mengikuti pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi perkataan atau tuduhan bahwasanya Wahabi itu madhab baru selain dari 4 madhab, maka ini adalah tuduhan yang dusta. Ya, tuduhan yang dusta. Ulama-ulama yang katanya Wahabi rata-rata mereka adalah madhabnya Hambali. Ya, rata-rata Hambali, dan itu bukan suatu hal yang tercela selama tidak fanatik, tidak taklid. Baik. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya dari pernyataan dan pemaparan singkat di atas, maka dapat kita ketahui bahwa opini yang disebarkan oleh sebagian kalangan bahwasanya Wahabi punya aliran-aliran ciri-ciri khas tertentu, maka ini gugur ya. Ini adalah opini yang tidak benar, ini adalah fitnah dan tuduhan. Yang mereka melakukan hal itu semata-mata karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berputar dan beragama ini berdasarkan dalil, ya, berdasarkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sudah. Baik. Mati san. Berarti sudah selesai. Demikian yang tes. Demikian yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.